Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik medik dan non-medik rumah sakit, Bapak Safari Hasan SIP MMRS, serta rekan-rekan S1 Administrasi Rumah Sakit IIK Bakta. Perkenankan saya di sini untuk mempresentasikan analisis mendalam mengenai salah satu instrumen paling vital dalam operasional fasilitas kesehatan, yaitu evaluasi kinerja sistem logistik rumah sakit. Seperti yang kita ketahui dari materi perkuliahan, sektor logistik menyerap hingga 30-40% dari total belanja operasional rumah sakit. Oleh karena itu, mengukur kinerjanya secara kuantitatif bukan lagi sekedar pilihan administrasi, melainkan sebuah keharusan demi menjaga keselamatan pasien dan efisiensi biaya. Mari kita bedah kasus dan latihan soal penilaiannya satu persatu. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam materi teknis, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imelda Aprilia dengan NIM 108-27014. Saya adalah mahasiswi program studi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 4. Presentasi ini saya susun sebagai bentuk pemenuhan tugas mandiri, sekaligus aplikasi praktis dari ilmu manajemen logistik yang telah kita pelajari bersama. Mari kita masuk pada konsep dasar matriks Venn, yaitu pengelompokan obat berdasarkan urgensi klinisnya. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa stock out rate untuk obat kategori V atau vital harus benar-benar 0%, sedangkan kategori N atau non-esensial boleh melonggar hingga 5%. Dari sudut pandang keselamatan pasien atau patient safety, obat kategori vital adalah obat penentu hidup dan mati pasien. Contohnya, epinefrin untuk shock atau insulin untuk krisis gula darah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, rumah sakit wajib menjamin ketersediaannya. Jika stoknya sampai kosong meski hanya satu kali, efek dominonya adalah kematian atau kecacatan. Di sisi lain, obat kategori non-esensial seperti vitamin atau suplemen jika kosong, pasien masih bisa menunggu atau menggunakan alternatif lain tanpa resiko klinis yang fatal. Oleh karena itu, toleransi kekosongan stok sebesar 5% diizinkan. Dari sudut pandang efisiensi biaya atau holding cost, menyimpan obat membutuhkan biaya, seperti ruang pendingin dan modal yang mengendap. Rumah sakit sengaja menaruh anggaran dan safety stock yang tinggi untuk obat vital demi menghindari tuntutan hukum atau hilangnya nyawa, meskipun biaya simpannya mahal. Agar keuangan tetap seimbang, rumah sakit menghemat biaya pada kategori non-esensial dan tidak menumpuk stoknya di gudang. Celah 0,5% itulah bentuk efisiensi biaya rumah sakit. Sekarang, mari kita bedah performa real dari RSABC menggunakan indikator kuantitatif. Berdasarkan data tahunan yang ada, kita akan menghitung dua indikator pertama, yaitu ITR dan waste ratio. Pertama, Inventory Turnover Ratio atau ITR, rumusnya adalah total distribusi keluar dibagi dengan rata-rata persediaan. Dari data RSABC, 12 miliar dibagi 1,5 miliar menghasilkan angka 8 kali dalam setahun. Jika kita bandingkan dengan target benchmark logistik yang berada di rentang 8 hingga 15 kali, maka hasil ini tercapai. Namun catatannya adalah angka ini berada di batas kritis paling bawah, yang menandakan aliran barang cenderung lambat. Kedua, waste ratio. Rumusnya adalah nilai barang kadaluarsa ditambah rusak, dibagi dengan total pembelian dikali 100%. Perhitungannya, 180 juta dibagi 13 miliar, hasilnya adalah 1,38%. Secara indikator nasional, ini masih di bawah ambang toleransi maksimal 2%. Namun, jika mengacu pada target global WHO yang mensyaratkan di bawah 1%, rumah sakit ini dikategorikan mengalami pemborosan finansial langsung sebesar 180 juta rupiah. Selanjutnya adalah indikator ketiga, yaitu akurasi stok. Rumusnya sederhana, jumlah item yang sesuai saat stok opening dibagi total item yang diperiksa. Di RSABC ada 460 item sesuai dari 500 yang diperiksa menghasilkan akurasi 92%. Angka ini tidak tercapai karena target standar gudang rumah sakit harus minimal 95%. Rekan-rekan bisa memperhatikan tabel gap di layar secara makro performa logistik RSABC sedang lampu kuning. ITR mepet di batas bawah, terjadi pemborosan pada waste ratio, dan sistem pencatatan fisik dan komputer tidak sinkron sebesar 8%.
Pada bagian ini, kita dihadapkan pada masalah serius. Target ITR rumah sakit adalah minimal 10 kali, tetapi aktualnya hanya berjalan 6 kali. Artinya, barang terlalu lama mengendap di gudang, membuat uang operasional RS macet. Menggunakan perspektif diagram fishbone dari materi Bapak Safari Hasan, saya memetakan 3 akar penyebab utamanya. Yang pertama yaitu manusia. Petugas pengadaan farmasi kurang terlatih dalam menganalisis data tren konsumsi real, sehingga mereka memesan obat terlalu banyak secara subjektif karena takut kehabisan stok atau over procurement. Kedua, ada di metode. Manajemen belum menerapkan rumus minimum atau maksimum, stock level atau economic order quantity dalam mengontrol batas pemesanan barang. Yang terakhir adalah sistem. Aplikasi SIM RS di rumah sakit ini tidak terintegrasi secara real time. Artinya, mutasi obat di depo, pelayanan dengan gudang utama, memicu pesanan berulang untuk item yang sebenarnya masih banyak. Rekomendasi perbaikan dari saya, pertama yaitu perketat pengawasan ukuran lot pemesanan khusus untuk komoditas kelompok A yang bernilai investasi tinggi. Kedua, lakukan standarisasi sistem digital dengan mengunci reorder point atau ROP otomatis pada SIM RS. Saya membayangkan posisi saya saat ini sebagai kepala instalasi farmasi yang mendapati laporan bahwa loss ratio melonjak drastis dari 1,2% menjadi 4,5% hanya dalam waktu 3 bulan. Ini adalah keadaan darurat finansial. Berikut adalah rencana tindakan konkret 5 langkah berbasis PDCA yang akan saya eksekusi. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Langkah pertama saya akan melakukan audit investigasi untuk memetakan obat apa saja yang kadaluarsa dan mencari tahu akar masalah utamanya lewat diagram tulang ikan atau fishbone. Apakah karena kulkas pendingin rusak atau karena salah beli? Yang kedua yaitu DO atau pelaksanaan. Saya akan menegakkan aturan sistem FIFO atau First Expired First Out atau tanpa toleransi, serta wajib menempelkan stiker penanda warna kontras atau Near Expired Date pada setiap obat yang masa kadaluarsanya di bawah 6 bulan. Selanjutnya, jika ada penumpukan obat di satu depo, kami akan segera melakukan mutasi stok ke depo aktif lainnya yang membutuhkan agar obat segera habis terpakai. Selanjutnya yaitu cek atau pemantauan. Langkah keempat, saya memimpin tim logistik melakukan monitoring ketat secara bulanan terhadap grafik tren data waste ratio di SIM RS, sekaligus mengecek kestabilan suhu gudang secara harian. Langkah terakhir yaitu action atau tindakan lanjut. Saya akan merevisi perjanjian kerjasama dengan seluruh pihak supplier atau vendor. Kita kunci kesepakatan baru bahwa obat yang masa kadaluarsanya sisa 3 bulan wajib bisa diretur atau ditukar guling dengan produk baru secara gratis. Dan sebagai kesimpulan, efisiensi logistik farmasi adalah cerminan dari kesehatan manajemen rumah sakit itu sendiri. Seluruh analisis dan kalkulasi ini saya dasarkan pada regulasi resmi PMK nomor 72 tahun 2016, standar WHO serta materi kuliah dari Bapak Safari Hasan, SIP MMRS. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian penuh dari Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pergi ke Eras Tour jauh ke Singapura, pulangnya bawa kenangan dan cerita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah sedia mendengar. Semoga inspirasinya never ever getting back together dengan ilmu yang kita punya.